Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu baru hadirin rahimahullah lanjut pembukaan. Bentar biasa. Bentar pulang. Terhapus ini. Kalingan itu. Dianya kuatan maju. إياك نعبد وإياك نستعين
واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم
Itulah yang seperti contohnya nanti kita di bulan puasa kita niat apa tuh? Iya, niat puasa di bulan suci Ramadan itu kan menggunakan an-adai fardhi syahri kan begitu. Bukan an-adai fardhi hilal, bukan ya. Karena memang yang menunjukkan kepada hari atau waktu ya itu adalah syahr. Kemudian yang berikutnya Qamarun. Qamarun ini ya, mengartikan tentang wujudnya bulan. Jadi kalau bicara wujudnya bulan ya Qamarun. Wujudnya bulan apa? Ya Qamarun. Kemudian sedangkan hilal itu apa? Kenapa kok dalam konteks ilmu falak itu ya, untuk menentukan awal bulan itu ya, kita melihat dengan apa? Hilal. Ada namanya di Kementerian Agama sidang isbat untuk menentukan apa? Ya hilal. Kenapa menggunakan hilal? Kenapa nggak menggunakan syahrul? Kenapa nggak menggunakan qamar? Karena hilal ini maknanya adalah sinar, pantulan sinar bulan. Jika ya, di ujung bulan kita ingin tahu apakah besok sudah masuk awal bulan atau belum, maka lihatlah apakah ada hilal atau enggak, apakah ada cahaya pantulan bulan atau enggak. Sebab kalau tidak ada cahaya bulannya, umpamanya terhalang karena mendung, cuaca apa? Cuaca buruk kan begitu. Kalau cuaca buruk ya sudah digenapkan menjadi 30 apa? 30 hari. Kenapa? Karena pantulan bulannya ya nggak kelihatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis ini, ketika ditanya kepada Sayyidah Aisyah ya bahwasanya dari bulan ke bulan ya, di kediaman Rasulullah SAW sampai-sampai dapurnya itu nggak ngebul, sampai-sampai dapurnya itu apa? Ya nggak ngebul. Kemudian yang berikutnya, apakah dalam hadis ini yang menunjukkan bahwa dapur Rasul aja sampai nggak ngebul, kemudian ini mengartikan bahwa Rasul itu miskin? Ya, apakah seperti itu? Ya, maka jawabannya tidak. Ya, Rasulullah SAW pada hakikatnya kaya, tapi Rasul memilih untuk hidup sederhana. Jadi Rasul memilih. Jadi aslinya Rasul itu apa? Rasul itu kaya, tapi Rasul memilih untuk hidup sederhana. Ya, mungkin ada di antara kita ya, hidup sederhana, hidup susah bukannya pilihan, ya, tapi emang beneran susah, emang beneran apa? Emang beneran susah ya. Kalau Nabi itu, ya, Nabi itu kaya, tetapi Nabi memilih untuk hidup apa? Ya sederhana seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ketika ditanya ya Khala, ini bagaimana kamu bisa hidup? Ya, apa kata Sayyidah Aisyah? Al-aswadani at-tamar wal ma'. Ya sudah, kalau seandainya nggak ada yang dimakan, adanya kurma dan air, maka kurma dan air itu yang apa? Yang dimakan. Kemudian muncul di pertanyaan kita, apakah dengan makan kurma itu seseorang bisa bertahan hidup? Nah, ini belum lama ya saya baca-baca, ternyata ada namanya metode diet ya, metode diet dengan menggunakan kurma. Jadi kalau pengen diet ya, kadang kita bingung diet ini makannya apa. Ada salah satu metode diet itu ya cukup dengan makan ya kurma. Ya, artinya tapi nggak terus-terusan. Nanti ada kalanya makan kurma, ada kalanya makan yang lain. Tetapi kurma bisa dipakai untuk metode diet. Kenapa kok kurma ini ya sampai-sampai kemudian bisa digunakan dalam metode kesehatan? Karena memang kurma ini mengenyangkan. Kurma ini bisa apa? Ya bisa mengenyangkan. Ya. Makanya Sayyidah
Sayyidah Aisyah kemudian ketika makan kurma, ya sudah, makan kurma aja bisa apa? Bisa kenyang. Contoh begini, contoh ya, ketika kita di bulan puasa, nah, itu kan ya kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Itu udah disiapin tuh, ada bakwan, ada gorengan, kemudian ada ayam, macam-macam lauk. Tapi begitu di awalnya makan kurma, apa yang terjadi? Kok perut tiba-tiba apa? Ya kenyang. Ini menandakan bahwa kurma ini mengenyangkan. Jadi ketika ini Sayyidah Aisyah sudah amat ya makan kurma, apa bisa? Dia bisa gitu ya. Nah, kalau seandainya kita, bro, saya makanya nggak bisa dan makan kurma itu bisa kenyang, karena begini juga. Contoh umpamanya, dulu waktu saya di Arab itu saya tanya nih sama orang Mesir, saya tanya, ya, jika engkau disuruh milih, ya, saya tanya, engkau pilih khubz atau pilih rus, pilih roti atau pilih nasi? Kalau disuruh pilih, ini orang Arab bilang saya akan pilih roti. Ya, saya akan pilih apa? Roti. Nggak apa-apa saya nggak makan nasi, yang penting makan roti. Nah sekarang kebalikannya, kalau orang Indonesia ditanya, ya, kira-kira suruh pilih roti atau pilih nasi, pasti akan pilih nasi. Bahkan udah makan roti pun nasi belum apa dianggap makan. Ya, ada kawan saya, ya saya tanya, saya nggak pernah melihat ente sarapan gitu kan, karena nggak pernah makan nasi. Kalau saya sarapan makan apa? Cuma makan lontong belum 8, lontong apa? 8. Jadi nggak makan nasi tapi makan lontong apa? 8 ya, begitu. Nah itu makanya udah. Jadi para jamaah sekalian, terkadang ada mindset juga gitu, mindset. Jadi kita sebenarnya ketika buka puasa pakai kurma cukup nggak cukup, sudah begitu ya. Nanti pengen makannya bagaimana ya, bisa nanti makannya langsung sahur bisa gitu ya. Ada juga yang makannya itu nanti habis sholat taraweh, habis sholat apa? Sholat taraweh kan, sholat taraweh capek kan, baru udah makan nasi, ada yang begitu. Ya. Nah kemudian para jamaah sekalian, karena sebentar lagi kita masuk bulan puasa. Jadi nanti kalau bulan puasa itu apa yang disunahkan untuk makanan berbuka? Satu yang disunahkan adalah makan kurma. Cari yang kurma, terutama kurma yang bagus, ya. Karena juga sekarang ini ya ada yang beredar di pasaran itu ya kurma-kurmanya kurma yang gak bagus. Jadi kurma yang sebenarnya secara rasa udah gak enak, tapi kemudian dimodifikasi, direndam jadi manis, jadi gurih lagi. Itulah yang kemudian gula darahnya langsung naik begitu. Ya, tapi kalau kurmanya masih kurmanya bagus gitu ya. Saya pernah tanya juga sama dokter itu, Pak Ustadz ya, orang yang sakit diabetes sebenarnya bukan gak boleh makan kurma boleh kok. Tapi asalkan kurma yang bagus. Makanya kalau kita pergi haji, kita pergi umroh, ya usahakan beli kurma yang cakep dan di sana tuh. Jadi kurma yang cakep sekurang-kurangnya buat kita, masa buat diri sendiri pakai perhitungan kan begitu. Kalian, ya kurma yang ada di Indonesia, ya ada yang bagus tapi ada backing lagi gitu. Nah tapi Pak Ustadz itu saya beli kurma bacanya Arab itu kan tinggal mesen doang, juga percetakan juga bisa gitu kan. Jadi beliau disuruh masih ke rumah, kemudian apa? Dimasuk-masukin atau diolah dulu biar supaya rasanya enak, kemudian dimasukin. Ini yang mungkin orang makan kurma kemudian jadi apa? Gula darahnya naik seperti itu. Jadi yang pertama makan kurma. Kalau kurma nggak ada, minum air putih. Umpamanya, bosan ada gorengan, ada yang kurma nggak ada air putih, mana air putih dulu. Kemudian jika air putih nggak ada, maka ada ulama yang mengatakan boleh kau makan yang manis-manis dikiaskan dengan kurma. Ya supaya energimu cepat kembali, yang tadinya lemes kau makan yang manis jadi apa? Jadi energimu kembali. Jadi kita makan manis. Ya, umpamanya timun suri, apa-apa.
Udah Pak Ustaz, ya nggak ada yang manis-manis bagaimana nih? Bahannya di depan saya janda manis, kira-kira dapat sunnah apa kagak itu? Ya, jadi kita makan di depan kita ada janda manis, kira-kira dapat sunnah apa kagak? Dua-duanya dapat. Ilmu saya belum nyampe itu. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya terkadang Rasul diberikan hadiah, dikirimin susu. Rasul punya tetangga dari kaum Ansor, tetangganya ini punya hewan ternak, unta atau kambing. Kemudian unta dan kambingnya ini memang penghasil susu, penghasil apa? Ya susu. Dan kemudian Rasul sering dikirimin. Apakah Rasul menolak? Maka Rasul tidak menolak. Ini maksudnya apa? Jika engkau hadiah, ada orang yang memberikan hadiah, ya, seorang guru mendapatkan hadiah dari muridnya, maka seorang guru atau kita boleh menerimanya. Ya, silakan diterima karena itu hadiah. Ya. Tetapi para jamaah sekalian, jika kita sebagai seorang guru, ya, maka janganlah engkau mengemis-ngemis, jaga keikhlasan ketika engkau mengajar. Jangan apa? Jangan mengemis-ngemis. Saya mah kalau nggak dikasih apa-apa, nggak mengajar, nggak mau ngajar. Bahkan ada tuh pusat-pusat yang masang status, ya teman-teman mah bayarannya segini aja dah. Jangan itu, jangan. Kurang. Dulu Abuya itu sempat ingetin kalau ada ustadz yang begitu, ya berarti segitulah harga diri ustadz tersebut. Ya segitu dah harga dirinya. Padahal harga diri kita itu ya nilainya tak terhingga, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau jadi guru, jaga keikhlasan. Ya. Tapi kemudian kebalikannya nih, jika engkau jadi murid, maka hormati gurumu. Ada di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, bagaimana cara menghormati guru dan juga keluarganya. Dulu Kiai Anwar Mukol, ya, dia ketika masih hidup itu pernah pesan begini, kalau ketemu guru kasih hadiah guru. Ya, kalau perlu kasih amplop, namain dia guru. Ingat ini mah hadiah buat apa? Buat guru, begitu. Jadi kalau kita punya rezeki lebih, berbagi kepada apa? Kepada guru, seperti itu. Kasih hadiah guru. Saya waktu di Malaysia, ya, dosen saya namanya Profesor Dr. Said Sikandar Shah, orang Aljazair. Ya, itu ketika saya bimbingan, saya suka bawa hadiah. Di awalnya beliau nolak, hadiah riswah haram, ini nggak boleh, ini sokokan. Saya bilang ini adalah kebiasaan kami di tanah air, ya, kami biasa kasih hadiah buat guru-guru kami, mohon diterima, dan alhamdulillah belum terima. Setiap saya pulang ke Indonesia, saya bawain hadiah. Dan ternyata ketika saya sampai di Indonesia, itu beliau masih ingat. Kadang ada mahasiswa dari Indonesia itu, kemudian suka titip salam. Mas, ada salam nih dari Profesor Dr. Said Sikandar Shah. Oh ya, salam balik dari saya untuk guru saya. Nah, itu beliau sampai ingat gitu, sampai apa? Ya, sampai ingat. Hadis yang berikutnya, wa an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga berdaya oleh Allah daripadanya, annahu marra biqaumin, bahwasanya ia berjalan melewati satu kaum, baina aidihim, di hadapan mereka, syatun masliyah ay masywiyah. Masliyah maknanya masywiyah. Saat itu mereka sedang makan kambing guling, kambing yang dibakar. Fada'auhu, kemudian mereka memanggilnya. Fa'aba, ia pun enggan an yakula, untuk memakan. Wa qala, kemudian dia pun berkata, kharaja Rasulullah SAW, keluar oleh Rasulullah SAW, minat dunia, dari dunia. Rasul keluar dari dunia. Apa itu maksudnya? Rasul wafat. Rasul wafat. Walam yashfa, dan selama itu, selama hidupnya Rasul gak pernah kenyang. Minahum, dari roti gandum. Rawahu al-Bukhari, hadis sahih, ya, dari Imam Bukhari. Kalau hadis yang
yang kedua ini ya, ada satu kaum yang meminta untuk apa? Ya, meminta Sa'id Al-Muqbiri untuk mampir makan, tapi kemudian kenapa ia menolak? Kenapa ia menolak? Apakah kemudian kita boleh menolak hadiah seperti itu? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, yang pertama bahwa dalam hadis ini ceritanya saat itu sedang ada acara, sedang ada walimah, sedang ada yang walimah. Kemudian Sa'id Al-Muqbiri ini ya diminta untuk apa? Ya untuk apa namanya? Untuk mampir untuk makan ya. Kemudian para jemaah sekalian, Sa'id Al-Muqbiri atau juga bisa juga Abi Hurairah, ada dua nih, an Sa'id an Abi Hurairah ya. Kemudian menolak bukan karena semata-mata menolak sebenarnya. Yang pertama bahwa Abi Hurairah atau Sa'id Al-Muqbiri ini hanya menolak saat itu saja sedang ada acara walimah. Menolaknya karena tiba-tiba teringat dengan apa? Dengan Rasulullah SAW yang Rasul itu gak pernah kekenyangan. Dia khawatir kalau ikut nimbrung nanti jadi apa? Ya jadi kekenyangan begitu, jadi kenyang. Jadi ingat ya Allah Rasul ya itu selama hidupnya kalau makan itu gak sampai apa kenyang. Kemudian ini orang daripada makan pada apa? Pada kekenyangan seperti itu. Makanya para jemaah sekalian, dulu Abuya itu punya kebiasaan ya, ini yang pernah saya tanya juga. Abuya itu kalau diundang acara walimah ya gak nongkrong kayak kita. Kalau seandainya kita kan kalau ada acara walimah bahkan kita bilang sama istri kita udah gak perlu masak mumpung ada acara walimah ya, kadang semuanya yang ada di sampingan itu dicobain semua ya, nasinya, ada baksonya. Nah kalau Abuya itu bahkan seringkali nggak makan ya, kemudian kalau tuh makan icip-icip itu pernah saya tanya, itu kenapa sih kagak makan ya, saya makan gitu. Kata Abuya begini, saya itu kalau Abuya itu kalau datang ke acara walimahan, kadang yang Abuya melihat itu ada nggak di sana orang susah, ada nggak yang di walimahan itu orang susah. Saya tanya emang kenapa? Ya sebab ya orang bikin hajatan seringnya yang diundang itu orang yang udah banyak kekenyangan. Mereka udah banyak kekenyangan diundang. Pertanyaannya mana orang susahnya? Sehingga seharusnya ketika kita bikin walimahan jangan lupa juga berbagi dengan orang yang susah, tetangga kita yang susah aja datang. Biarin, emang mereka nggak pernah makan daging ya, kemudian kita bikin acara pengen sedekah, pengen apa ya, pengen sedekah, nah ini kepada mereka. Jadi itu salah satu alasannya ini diundang orang banyak kekenyangan dulu nih, orang kekenyangan mulut seperti itu ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu lam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak makan ada khiwanin, di atas khiwan, hatta mata, sampai ia wafat, sampai Rasul wafat. Wa ma akala khubzan, dan Rasul nggak pernah makan roti muraqqaqan, roti yang lembut, roti yang halus, hatta mata, hingga ia mati. Rawahu al-Bukhari. Apa itu khiwan? Di khiwan nanti ada yang mengartikan sufro ya, sufro itu meja ya, seperti halnya meja kita nih, meja tempat kita menaruh apa makanan ya. Kita di rumah ada namanya meja apa, meja makan. Dan ternyata dalam sejarahnya dulu pada zaman Rasul seringkali meja-meja itu ya, digunakan oleh orang-orang yang sombong, para bangsawan yang sombong, makannya di atas apa, meja. Makannya di atas meja. Itulah kemudian Rasul tidak mau makan di situ. Karena kalau makan di atas meja identik saat itu
dianggapnya apa? Sombong. Sehingga kalau saat sekarang ini kita makan di atas meja bukan karena kesombongan, bahkan sudah biasa aja sekarang nggak jadi masalah. Dia tidak jadi apa? Masalah. Jadi kenapa Rasul tidak makan di atas meja? Karena meja itu dulunya simbol apa? Kesombongan. Orang-orang yang sombong pada makannya di atas meja. Kemudian yang kedua, ada juga hewan yang diartikan nampan, tapi nampannya yang besar, bukan nampan yang kecil, nampan yang besar. Apa maksudnya? Jika engkau makan, apalagi seorang diri, maka sesuaikanlah dengan tempat makanmu. Jangan kita makan sendiri, ya, tapi kemudian wajahnya kok gedean, wajahnya apa? Kemudian itu buat 3-4 orang, tapi kita makan sendiri. Nah, itu jangan juga. Kenapa? Karena nanti otomatis kalau makannya sambil nampan, apa yang terjadi? Bakal kekenyangan. Kenapa? Ya karena itu harusnya porsi untuk berapa orang? Untuk 3 orang, untuk 4 orang, tapi dimakan untuk sendiri. Dan begitu juga jangan kekecilan. Saya dulu pernah ditegur dulu gini. Di rumah itu ada empeng-empeng di rumah yang suka basah. Empeng-empeng itu suka nih, kalau makan suka di sini. Saya ingat kalau makan suka di sini. Jadi di piring kecil. Kemudian saya ikut-ikutan resep apa? Resep akhirnya makan di piring kecil. Gomelin sama Buya, gomelin. Jangan pakai piring kecil. Piringnya benar begini. Saya tanya, emang kenapa sih kalau pakai piring kecil? Rezeki lu serap lu, rezeki lu apa? Serap gitu kan? Makan di piring kecil begitu. Artinya nggak cocok. Peruntukannya bukan buat makan, bukan buat apa? Bukan buat makan seperti itu. Jadi kalau kita makan nasi ya di piring nasi lah seperti itu ya. Sama halnya seperti ini. Nanti ada hadis gimana ketika engkau makan kurma, makanlah dengan 3 jari. Makanlah dengan 3 jari. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah hanya makan kurma saja yang makan dengan 3 jari? Apakah makan yang lain juga sunnahnya dengan 3 jari? Ya, karena Nabi memahami begini. Kalau seandainya Nabi kan nyuruh makan kurma pakai 3 jari, berarti kita makan yang lain juga pakai 3 jari. Enggak begitu. Kenapa? Ya, Rasul makan kurma dengan 3 jari disesuaikan dengan makanannya. Sebab kalau kita ambil kurma dengan 5 jari, kira-kira dapat berapa tuh? Mau dapat 100? Dapat apa? 100. Kalau 3 jari dapat 1 ya. Jadi supaya kau enggak kekenyangan, makannya dikit-dikit. Tapi kalau kau makan nasi, kira-kira dengan 3 jari, kira-kira bagaimana? Oh itu agak mau dulu gitu kan. Jadi kalau makan nasi ya 5 jari gitu ya. Jadi disesuaikan, disesuaikan ya seperti itu. Nah ini ada pengertian hewan itu seperti itu. Jadi Rasulullah kalau makan itu ya apa? Ya piringnya pas, piringnya apa? Ya piring. Kemudian yang berikutnya Rasul tidak makan roti yang lembut. Ya, saya tinggal di Arab, itu waktu kuliah. Justru orang-orang Arab yang termasuk kita malah nyari khubz baladi. Ada khubz syami, ada khubz baladi. Khubz syami itu roti yang lembut, ya lembut. Kalau yang syami itu teksturnya kasar. Tetapi justru itu yang lebih nikmat. Nah kalau yang syami itu yang lembut itu biasanya kita pakai buat bepergian. Dia keuntungannya, kelebihannya dia bisa lebih tahan lama. Kalau yang baladi rasanya lebih enak, tetapi dia nggak tahan lama. Pagi kita beli, sore nggak dimakan, besoknya udah bisa buat ganjel pintu. Keras. Ya bahkan kalau ada mobil, ya ke puncak kemudian mogok ganjel pakai roti kubis baladi, insya Allah mobil kagak turun. Saking kerasnya. Sama orang Arab kalau udah keras dibuang. Sama orang Indonesia, roti-roti yang udah dibuang dikumpulin lagi, digunting-gunting, digoreng jadi kerupuk. Indonesia tuh, ya kan? Nggak tahu dibuang orang Arab, dikumpulin lagi sama kita, digunting-gunting, digoreng jadi kerupuk.
masih ada lagunya gitu ya. Ya, satu hadis lagi kita baca wa'anin Nu'man, wa'anin Nu'man ya, bin Bashir radhiyallahu anhu, demi sungguh aku telah melihat Nabi Yakub akan Nabi sallallahu alaihi wasallam minat daqal ma yamla'u bihi batnahu, di mana Rasul sudah mendapatkan ad-daqal, kurma yang jelek, ma yamla'u fi batnihi, apa yang digunakan untuk mengisi perutnya. Hadis riwayat apa? Ya, Muslim. Jadi para jamaah sekalian, jadi hadis yang berikutnya ini ya, bahwa ya, pernah sahabat melihat Nabi kok nampaknya Nabi gak makan. Ya sampai-sampai di dapur Nabi itu kurma yang jelek aja apa? Ya, gak ada. Apa maksudnya? Bahwa Rasulullah SAW tidak selalu ada makanan. Ya bahkan pernah 3 hari, bahkan 4 hari tidak makan begitu. Makanya orang-orang yang tidak makan sampai berhari-hari, apakah kemudian mati? Enggak. Ya. Kalau yang bahaya itu kalau orang nggak minum bahaya, tapi orang ya, tidak makan beberapa hari itu masih aman. Bahkan pernah kalau nggak salah Zainul Akbar atau siapa biasa pernah dengar begini, dibilang begini, beruntunglah bagi orang-orang yang gemuk, andaikan di dunia ini tiba-tiba makanan itu hilang, nggak ada satupun yang bisa dimakan, roti nggak ada, buah nggak ada, ayam, daging semuanya nggak ada, maka di saat itulah orang yang gemuk yang paling lama hidupnya, paling panjang. Kenapa? Dia punya cadangan makanannya banyak. Ya, kalau yang buru-buru itu ya cuma 3 hari mati dan dia. Wah, kalau yang gemuk-gemuk itu lama bisa 2 minggu, sebulan ya baru mati dah gitu ya. Iya, buru-buru cepat mati gitu. Ya, artinya para jamaah sekalian, ya ketika Nabi nggak makan selama beberapa hari ya itu ternyata ya tidak berbahaya, kecuali kalau terus-terusan. Ya, kalau sehari 2 hari, ya, bahkan banyak juga orang-orang saya lihat itu yang saya hari ini nggak makan 24 jam, besok baru makan. Ya, ternyata itu sehat. Ya. Kemudian yang berikutnya ya. Dalam hadis ini Nabi ngajarin kepada kita banyakin syukur, banyakin apa? Nabi ngasih contoh saya, ya, orang yang kaya saja, ya, tapi tidak selalu ada makanan. Artinya menunjukkan bahwa kudu banyakin syukur. Ya, jangan baru setengah hari kagak makan udah ya udah ngeluh gitu sudah ngeluh. Kemudian yang berikutnya bersikap zuhudlah engkau. Jadi Nabi itu hanya menjadikan dunia itu seperlunya, sama seperti halnya kita makan. Jadi nafsu itu kadang mengalahkan ya dari apa? Ya dari kebutuhan kita sendiri. Contoh ya. Ketika nanti bulan puasa tiba, kemudian menjelang berbuka, apa yang dikepenginan sama kita? Kayaknya enaknya makan gorengan, beli gorengan. Pengen makan ayam bakar, beli ayam bakar. Pengen makan sop, beli sop. Ya, pengen es timusuri, beli timusuri. Kemudian orang beli es kelapa, beli es kelapa. Begitu azan tiba, makan kurma sebutir 2 butir, kenyang seperti itu. Ya. Nah, jadi Nabi ngajarin ya, seperti itu, gitu ya, agar menjadikan dunia ini ya, seperlunya, sehingga tidak perlu mengeluh. Ya, bagi kita ya jika ada persoalan apa ya wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya bisa kembali dalam keadaan sehat panjang. Al-Fatihah.
dilaksanakan di Masjid Jamil Mujahidin yang langsung diisi oleh guru kita Ustaz Bapak Iman Fatul Rahman LC Pak Kota dari